Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan satu kepada Bapak Dr. Muhammad Asrol, STP MSI, selaku pimpinan sidang dan dosen penguji pertama. Yang kedua, Bapak Christian Harito, ST PhD, selaku dosen penguji dua. Dan yang ketiga, Bapak Insinyur Total Firdo Kasih, STMN, PhD, IPM, selaku dosen pembimbing dan penguji ketiga. Baiklah, mohon izin, perkenankan saya akan mempresentasikan sidang tesis saya dengan judul Green Lean Concept Measurement of Sustainable Performance Mediated by Organizational Culture in Oil and Gas and Petrochemical Industry. Oleh saya sendiri, Bambang Santoso, mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Master of Industrial Engineering. Adapun latar belakang dari penelitian ini bahwa setiap industri dalam menjalankan kegiatannya senantiasa bertanggung jawab terhadap lingkungan atau memberikan manfaat yang baik terhadap lingkungan. Kita tahu bahwa ISO 14001 adalah merupakan standar yang disepakati secara internasional untuk menetapkan persyaratan sebagai sistem manajemen lingkungan. Juga ISO 14001 ini membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja lingkungan mereka melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan waste, memperoleh keunggulan kompetitif dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Konsep green dalam konteks ini mengacu pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan, sedangkan lean merupakan filosofi manajemen yang berfokus pada eliminasi waste untuk memperoleh biaya produktif yang rendah. Lean manufacturing merupakan metodologi yang berfokus pada minimalisasi waste dalam sistem manufaktur sejalan dengan memaksimalkan produktivitas. Dari tren di industri minyak dan gas dan juga petrochemical bahwa target investasi dan realisasi makin menurun dari tahun 2011 hingga 2023. Pada grafik selanjutnya, dari pertumbuhan GDP terhadap sektor minyak dan gas dan juga petrochemical, trennya juga semakin menurun. Masalah utama dalam penelitian ini adalah kinerja keberlanjutan yang masih rendah. Dari survei awal, pertanyaan-pertanyaan yang diadopsi dari penelitian sebelumnya, dari 55 responden dari karyawan industri minyak dan gas dan juga petrochemical dengan menggunakan sampel random sampling, bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya kinerja keberlanjutan. Oleh karena itu, terdapat urgensi dalam penelitian ini bahwa analisis konsep Green Lean untuk pengukuran kinerja keberlanjutan yang dimediasi oleh organisasi culture pada industri minyak dan gas dan petrochemical penting untuk dilakukan dan diterapkan pada perusahaan industri minyak, gas, dan petrochemical sehingga menarik investor untuk menambahkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut. Ini adalah grafik yang ada kaitannya dengan slide sebelumnya. Berikut adalah latar belakang dari penelitian sebelumnya bahwa dari Wahab 2022, customer relationship berpengaruh signifikan terhadap sustainable performance. Juga dari Siang dan Nur 2021, customer relationship juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainable performance. Berikut ini adalah identifikasi masalah dari penelitian ini. Ada pertanyaan dari peneliti bahwa satu, bagaimana pengaruh konsep Green Lean terhadap budaya organisasi pada industri minyak dan gas dan petrokimia di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran penting budaya organisasi sebagai variabel mediasi terhadap keberlanjutan pada industri minyak dan gas dan petrokimia di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh konsep Green Lean terhadap kinerja keberlanjutan di industri minyak dan gas dan petrokimia di Indonesia. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh konsep Green Lean terhadap budaya organisasi pada industri oil dan gas dan petrokimia di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis peran penting bahwa budaya organisasi sebagai variabel mediasi terhadap kinerja keberlanjutan pada industri oil dan gas dan petrokimia di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh konsep Green Lean terhadap kinerja keberlanjutan pada industri oil dan gas dan petrokimia di Indonesia. Berikut ini adalah teori yang dipergunakan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah step of the art dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan bersifat asosiatif karena variabel independen lebih dari satu, sedangkan populasi dan sampel pada penelitian ini
terdiri 247 perusahaan dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 153 perusahaan. Perusahaan gas terdiri 44, oil 87, dan petrochemical 22. Data diperoleh dari publikasi jurnal nasional dan internasional dan diperoleh dengan data dengan penyebaran kuesioner, diolah dengan menggunakan Smart S3 yang terdiri dari validitas tes dan terdiri dari validitas tes, reliability test, dan juga evaluasi measurement model, struktural evaluasi model, SAM model, t-test, dan juga koefisien determinasi tes. Berikut ini adalah framework dan juga hipotesis di mana Greenland Concept diproyeksikan dengan 5 variabel, yaitu customer relationship, human resource, manufacturing control, process equipment, dan supplier relationship. Organizational culture adalah sebagai variabel mediasi dan variabel dependennya adalah sustainable performance. Berikut ini adalah full model dari penelitian ini. Berikut ini adalah notasi dari penelitian ini. Ini juga notasi. Nah, variabel operasional dalam penelitian ini dari konsep Green Deal yang diproyeksikan dari customer relationship, human resource, manufacturing planning, process and equipment, supplier relationship, organizational culture, dan sustainable performance, semuanya dengan menggunakan skala Likert dan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang telah didistribusikan kepada responden. Berikut ini adalah kriteria hipotesis bahwa H01 sampai H05 rho sama dengan 0, artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari CRE, HRP, MEC, PIQ, dan RSE adalah tidak signifikan terhadap variabel organisasi culture dengan hipotesis bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel atau P value lebih besar daripada 0,05. HA1 sampai H5, H alternatif 1 sampai H alternatif 5, bahwa rho tidak sama dengan 0, artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari CRE, HRP, MSC, PIQ, dan SRE dan signifikan terhadap variabel organisasi culture dengan hipotesis bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel atau P value lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan H06 sampai H11 rho sama dengan 0, bahwa variabel independen yang ditambahkan variabel mediasi yang terdiri dari organisasi culture, customer relationship, HRP, MSC, PIQ, dan SRE adalah tidak signifikan terhadap variabel sustainable dengan kriteria hipotesis bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel atau P value lebih besar daripada 0,05. Sedangkan H6 sampai H11 bahwa rho tidak sama dengan 0, bahwa variabel independen yang terdiri dari organisasi culture, CRC, CRE, HRP, MSC, PIQ, dan SRE ada signifikan terhadap sustainable performance dengan hipotesis bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel atau P value lebih kecil daripada 0,05. Berikut adalah hasil statistik dari demografi responden yang mewakili bahwa satu responden dari satu perusahaan yang berbeda, perempuan terdiri 32 atau 21%, laki-laki ada 79%, dan pengalaman 3-6 tahun 14%, 7-10 tahun 20%, 11-13 tahun 29%, dan di atas 14 tahun adalah 37%. Artinya bahwa responden lebih banyak yang berpengalaman di atas 14 tahun dalam bekerja. Berikut adalah composite reliability, bahwa loading factor lebih besar dari 0,7 dan level reliability-nya dari variabel tersebut adalah lompat alpha jika lebih besar dari 0,7, sedangkan confidence validity dari rata average-nya adalah lebih besar dari 0,05. Dari hasil statistik dari persamaan yang pertama R square sebesar 61% dan pada persamaan yang kedua sebesar 65%. Sedangkan Q square menurut HER 2019 bahwa ketika Q square-nya 0 adalah rendah, 0,25 adalah moderate, sedangkan di atas 0,5 adalah tinggi. Berikut ini adalah full model dari hasil penelitian ini bahwa customer relationship terhadap organisasi culture. Hipotesis pertama dengan nilai koefisien 0,177, nilai probabilitas 0,236 adalah signifikan. Human resource terhadap organisasi culture koefisien 0,253 dengan nilai probabilitas 0,42 signifikan. Manufacturing terhadap organisasi culture dengan nilai koefisien 0,215 dengan nilai probabilitas 0,98 adalah signifikan. Kemudian proses dan equipment terhadap organisasi culture dengan koefisien 0,182 dan nilai probabilitasnya 0,662 adalah signifikan, dan supplier relationship terhadap organisasi culture dengan nilai koefisien 0,216 dan nilai probabilitasnya 0,583 adalah signifikan.
Kemudian relationship terhadap sustainable dengan nilai koefisien 0,191 dengan nilai probabilitas 0,21 dengan nilai probabilitas 2,164 juga signifikan. Human resource terhadap sustainable nilai koefisien 0,179 dengan nilai probabilitas 2,187 juga signifikan. Sedangkan manufacturing planning dan control terhadap sustainable dengan koefisien 0,40 dengan nilai probabilitas 0,609 tidak signifikan. Proses dan equipment terhadap sustainable performance dengan nilai koefisien 0,028 dengan nilai probabilitas 0,716 tidak signifikan. Dan supplier relationship terhadap sustainable dengan nilai koefisien 2,242 dengan nilai probabilitas 3,736 adalah signifikan. Di sini terdapat dua variabel yang tidak signifikan terhadap sustainable, akan tetapi dengan melalui organisasi culture adalah menjadi signifikan. Kemudian dari R square dan persamaan pertama adalah sebesar 61% dan persamaan kedua adalah sebesar 65%. Kemudian dari CRE, O2, SPE adalah full mediating, kemudian CRE, O2, SPE adalah mediating, yang kemudian HRP, O2, SPE juga mediating, yang MPC, O2, SPE juga mediating, DIQ, O2, SPE mediating, SRE, O2, SPE juga mediating. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa organisasi culture adalah sebagai full mediating. Kesimpulan, berdasarkan pertanyaan dari peneliti, tujuan peneliti, dan hasil penelitian dan juga pembahasan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan juga mencapai tujuan penelitian ini, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep Green Lean yang diproyeksikan dengan customer relationship, human resource practice, manufacturing planning dan control, proses dan equipment, dan juga supplier berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi pada industri minyak dan gas dan juga petrokimia di Indonesia. Yang kedua, bahwa konsep Green Lean dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui budaya organisasi. Namun ada pengaruh yang tidak langsung lebih dominan. Jadi pengaruh terhadap kinerja keberlanjutan variabel budaya organisasi menjadi variabel mediasi. Variabel budaya organisasi adalah merupakan full mediating terhadap variabel kinerja keberlanjutan. Dan yang ketiganya bahwa konsep Green Lean dan juga organizational culture berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keberlanjutan pada industri minyak dan gas dan juga petrokimia di Indonesia dengan nilai R square sebesar 65%, bahwa nilai R square tersebut sebesar 65% mampu dijelaskan oleh konsep Green Lean, sedangkan sisanya 35% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Implikasi secara teori bahwa dari hasil statistik bahwa monitoring plan and control dan juga proses equipment terhadap sustainable performance melalui organisasi culture, nilai koefisien sebesar 0,40 dan juga tes statistiknya adalah 0,09 adalah lebih kecil daripada 0,96 atau V-value-nya adalah 0,54 lebih besar daripada 0,05, artinya bahwa setiap perubahan dari manufacturing plan dan control tidak dapat menaikkan sustainable performance, terutama yang direfleksikan dengan manufacturing practice. Dan yang kedua, bahwa dari hasil statistik bahwa nilai koefisien sebesar 0,26 dan T hitungnya adalah 0,36 lebih kecil daripada 0,196 dan p-value-nya adalah 0,716 lebih besar dari 0,05, artinya bahwa setiap perubahan dari proses dan equipment juga tidak menaikkan sustainable performance, terutama yang direfleksikan dengan industrial performance. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jika customer relationship yang itu tinggi di dimensi customer feedback, human resource, dan juga tinggi dimensi kontribusi, manufacturing dan control dengan tinggi dimensi dengan manufacturing practice, melalui dimensi tersebut adalah organisasi culture. Berdasarkan dari teman tersebut bahwa implikasi manajerial yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkannya kinerja keberlanjutan secara optimal adalah dengan budaya organisasi yang tinggi, dengan memperhatikan dimensi yang paling dominan, yaitu dengan mempertingkatkan sehingga industri minyak dan gas petrokimia harus mampu meningkatkan dan juga memperhatikan organisasi dengan mempertimbangkan kinerja keberlanjutan. Nah, kelemahan sistemik pada MPC dan PIQ yang tidak signifikan atau ketidaksignifikannya MPC dan MPQ secara langsung terhadap kinerja keberlanjutan mengindikasikan adanya kelemahan atau kurangnya integrasi MPC dan PIQ dengan faktor keberlanjutan. Oleh karena itu, dengan menghasilkan nilai-nilai budaya organisasi yang mendukung keberlanjutan dapat membantu untuk memperbaiki kelemahan dan kelemahan MPC dan PIQ ini, sehingga MPC dapat memberikan dampak yang lebih besar secara tidak langsung. Dua, peran organisasi sebagai mediator, bahwa hasil ini menunjukkan bahwa budaya organisasi merupakan faktor kunci yang memediasi hubungan antara MPC dan PIQ sehingga kinerja keberlanjutan dapat berpengaruh.
Sedangkan implikasi dari pengambilan keputusan dari manajemen bahwa manajer harus memprioritaskan pengembangan dan juga pemeliharaan budaya organisasi yang positif dan proaktif terhadap keberlanjutan. Artinya bahwa keputusan yang terkait dengan peningkatan organisasi seperti penerapan MPC dan PIQ tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana budaya organisasi mendukung pada penerapan tersebut. Novelty dari penelitian ini berdasarkan dari hasil temuan bahwa novelty dari penelitian ini bahwa organisasi culture memberikan pengaruh yang paling tinggi terhadap sustainable performance yaitu sebesar 0,36 dengan melalui dimensi pertimbangan keberlanjutan. Dengan indikator sebagian besar organisasi mempertimbangkan keberlanjutan untuk memperkuat keunggulan kompetitif. Yang kedua, bahwa organisasi culture merupakan full mediating terhadap sustainable performance dengan kontribusi sebesar 0,647 oleh customer relationship, human resource, dan juga practice, supplier relationship, sedangkan manufacturing planning dan kontrol, dan juga proses dan equipment berpengaruh secara tidak langsung lebih dominan terhadap sustainable performance melalui organisasi culture. Dan yang ketiga, bahwa sustainable performance dipengaruhi oleh sebagian atau bersama-sama berpengaruh terhadap positif dan signifikan oleh customer relationship, human resource, manufacturing planning dan kontrol, proses dan equipment, dan supplier relationship, dan juga organisasi culture dengan kontribusi R-square-nya sebesar 65% berdampak dominan pada dimensi Green Lean Concept dengan indikator konsep Green Lean berfokus pada aktivitas industri yang mengarah kepada keberlanjutan. Kemudian rekomendasi dari penelitian selanjutnya bahwa Green Lean Concept walaupun ada dua variabel yang tidak signifikan terhadap sustainable pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk dimasukkan kembali. Kemudian dari hasil penelitian ini juga masih ada sisa 39% saran untuk penelitian lebih lanjut bahwa satu penelitian ini dari variabel manufacturing, planning dan kontrol dan juga proses dan equipment berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel sustainable performance pada oil dan gas dan petrochemical industry sehingga variabel manufacturing dan kontrol dan juga proses dan equipment disarankan untuk dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya pada objek penelitian yang berbeda. Juga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi customer relationship, human resource practice, manufacturing and control, proses dan equipment, dan supplier relationship, dan organisasi culture terhadap sustainable performance pada oil and gas dan juga petrochemical industry memberikan kontribusi sebesar 65%. Dengan demikian bahwa masih terdapat 35% yang dipengaruhi faktor lain sehingga disarankan pada penelitian selanjutnya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, sebagian atau salah satu keseluruhan dari hasil tesis ini telah dipublikasikan di jurnal International Index Scopus, yaitu di International Review of Management and Marketing, volume 14 nomor 5, halaman 88 sampai 100. Di mana cara mensitasinya adalah seperti ini. Berikut ini adalah LOA dan jurnal telah publish di jurnal International Index Scopus. Dan selanjutnya, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.